Selamat siang pemirsa Metro TV Lampung. Selama 30 menit ke depan bersama saya Seteji Bintang di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini saya sudah bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bung Wandi Barboy Silaban. Selamat siang Bung Wandi. Selamat siang Kak Ji. Ya pemirsa, mari kita simak terlebih dahulu video editorial berikut ini. Jaga anak dari aksi TPPO. Tindak pidana perdagangan orang atau TPPO sudah menjadi ancaman kejahatan yang serius bila tidak disikapi dengan keseriusan pula oleh pemerintah bersama aparat penegak hukum. Di Provinsi Lampung, kasus TPPO pun kini sudah merambah dengan korbannya merupakan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pelampiasan nafsu pria hidung belang. Anak merupakan aset berharga yang sudah sepantasnya dilindungi dan dijaga dari segala bentuk ancaman dan tindak kejahatan. Jangan sampai anak menjadi korban perdagangan orang hanya karena terdesak kebutuhan ekonomi. Terutama bagi anak yang masih dalam pengawasan orang tua atau anak di bawah umur. Jangan sampai dipaksakan untuk bekerja hanya demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Kasus perdagangan anak terbaru terjadi di Bandar Lampung diungkap oleh jajaran Polsek Teluk Betung Selatan dengan meringkus 2 orang komplotan perdagangan anak di bawah umur yang dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial. Pelakunya seorang pria AJ 46, warga Bumi Waras dan teman wanitanya berinisial AO 19, warga Kecamatan Teluk Betung Barat. Sangat miris, para pelaku menyasar para korban yang sedang membutuhkan uang dengan berbagai alasan atau terhimpit kebutuhan ekonomi. Sehingga para korbannya terbujuk rayu meski dengan upah yang didapatkan tidak sebanding dengan apa yang dikorbankan. Para pelaku pun kini dapat dengan mudah memilih target sasaran seiring dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih. Melalui media sosial, para pelaku dapat menjerat para korbannya untuk menjadi santapan empuk hanya dengan bermodalkan iming-iming hadiah atau sejumlah uang. Pemerintah bersama aparat penegak hukum serta pemerhati anak harus konsen terhadap kasus TPPO anak ini. Karena kasus eksploitasi anak merupakan bentuk kekerasan terhadap anak serta pelanggaran terhadap hak asasi manusia, pemerintah bersama penegak hukum harus hadir memberikan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, memastikan mereka dilindungi dari segala bentuk pelecehan, penelantaran, dan eksploitasi, termasuk pemberian perlindungan dan rehabilitasi bagi anak yang mengalami eksploitasi dalam bentuk apapun. Sebagai orang tua yang memiliki anak, sudah sepantasnya berpartisipasi dan berperan aktif dalam berbagai keputusan yang menyangkut kepentingan hidup bagi anak-anaknya. Merawat dan mendidik anak untuk disiapkan sebagai generasi yang dapat bersaing di masa depan. Karena seiring dengan kemampuan anak-anak yang semakin berkembang, anak-anak akan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat dan sebagai persiapan saat memasuki usia dewasa. Jangan sampai hanya karena perekonomian keluarga yang lemah atau terdesak kebutuhan ekonomi, anak-anak menjadi korban eksploitasi, baik eksploitasi komersial seksual maupun menuntut anak bekerja untuk mencari penghasilan meski usia di bawah umur. Karena dampak TPPO bagi anak sangat besar, anak-anak korban perdagangan rentan terpapar kekerasan fisik, psikologis, dan seksual. Mereka juga berisiko mengalami gangguan kesehatan fisik, mental, psikologis, gangguan perkembangan, hingga masalah kesehatan turunan baik jangka pendek maupun panjang. Anak-anak sebagai generasi penerus bangsa sudah sepantasnya mendapat perlindungan dari seluruh elemen negara. Anak-anak sudah sepantasnya disiapkan menjadi generasi unggul di masa depan, tentunya dengan memperhatikan dan memenuhi kebutuhan dasar anak-anak, mulai dari gizi, tempat tinggal, standar hidup yang layak, dan akses terhadap layanan kesehatan. Kemudian menjaga hak berkembang anak, seperti mengembangkan potensi intelektual, sosial, dan spiritualnya. Tidak hanya itu, hal lain yang harus dijaga antara lain hak atas pendidikan, bermain, rekreasi,
kegiatan budaya, akses informasi dan kebebasan berpikir, hati nurani, dan kepercayaan. Dengan menjaga dan memenuhi kebutuhan dan hak-hak dasar anak tersebut, maka dapat dipastikan segala bentuk ancaman TPPO terhadap anak dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan. Anak-anak akan tumbuh dan berkembang dengan baik dan menjadi generasi emas bagi bangsa di masa mendatang. Ya Bung Boy, gimana kabarnya Bung? Baik Kak Ji. Sehat ya? Sehat Kak Ji. Gimana Kak Ji? Ya sehat juga nih, Alhamdulillah. Bung, apa tema tajuk yang diangkat oleh Lampung Pos pada edisi hari ini? Iya, tema Lampung Pos kali ini Kak masih menyoroti persoalan anak ya. Dalam hal ini masih menyangkut soal kekerasan terhadap anak ya. Jaga anak dari aksi tindak pidana perdagangan orang. Jadi setelah beberapa waktu yang lalu ada kekerasan terhadap anak, kali ini sungguh miris ya Kak. Kondisi yang demikian ini maksud saya sungguh miris ya. Jadi tidak henti-hentinya terjadi korban anak yang mengalami kekerasan seksual ataupun kali ini mengalami perdagangan ya. Jadi ini sungguh peristiwa dan fenomena yang tidak biasa, yang menyedihkan. Oleh karena itu kita menekankan ya bahwa dalam tajuk kali ini anak itu harus dijaga anak ya dari kondisi, karena sudah makin marak ini tindak pidana perdagangan orang ini. Jadi informasinya pun beragam modus operandi yang digunakan para pelaku ya dalam perdagangan anak ini. Kira-kira itu. Iya, anak ini kan merupakan aset berharga ya tadi Bung Boy ya disebutkan. Iya. Tapi ancaman-ancaman selalu ada nih Bung Boy. Tadi Bung Boy tadi sempat disebutkan kekerasan seksual. Sekarang tindak pidana perdagangan orang yang melibatkan anak-anak juga Bung Boy. Ini bagaimana sikap pemerintah atau aparat penegak hukum untuk menekan hal ini? Iya, kasus terbaru ya kalau aparat penegak hukum sendiri ya dari Polsek Butung Selatan ya, itu memang sudah membekuk ya dua orang pria, dua pelaku ya, pelaku perdagangan anak di bawah umur, dalam hal ini mempekerjakan ya sebagai pekerja seks komersil ya. Jadi ini dan teman wanitanya, pria ini bersama teman wanitanya ini menjadi pelaku bagi perdagangan anak ya, prostitusi anak secara terselubung ya. Jadi memang secara tidak langsung ini memang apa ya Kak ya, dengan mengatasnamakan kebutuhan itu. Yeah. Oke Bung Boy, nanti kita lanjut kembali ya Bung Boy, pembahasan terkait jaga anak dari aksi TPPO. Ya pemirsa Metro TV Lampung, kita akan lanjut kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa Metro TV Lampung, kembali bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Ya Bung Boy, kita lanjutkan kembali terkait dengan anak yang menjadi korban perdagangan orang. Nah, ini apakah ada motif lain ini Bung Boy sehingga terjadi maraknya perdagangan orang ya? Atau karena ada faktor ekonomi atau ada faktor lainnya Bung Boy? Ya betul sekali Kak, faktor ekonomi menjadi salah satu faktor yang turut ini ya, menjadi penyebab kenapa begitu banyak perdagangan terhadap anak ya. Salah satunya tentu saja faktor ekonomi menjadi faktor penyebab kenapa terjadi perdagangan itu. Terus juga selain faktor ekonomi Kak, itu juga ini ya, bagaimana orang tua yang kurang peduli terhadap anaknya ya. Itu juga ada salah satu faktor lain lagi. Ketidakpedulian orang tua terhadap anak, dalam hal ini pengawasan orang tua terhadap anak, khususnya anak yang berkembang menjadi remaja ya. Itu adalah kalau tidak ada pengawasan yang cukup baik, yang cukup efektif dari orang tua, itu anak bisa menjalani pergaulan yang salah,
pergaulan yang keliru dan juga bisa jatuh ke dalam lubang yang salah ya Kak ya. Jadi itu juga menjadi salah satu faktor lain lagi. Ada juga faktor teknologi, itu juga turut menjadi penyebab kenapa banyak terjadi perdagangan anak. Teknologi canggih, kita tahu sendiri bagaimana saat ini begitu banyak aplikasi yang ada sesuai dengan kemajuan zaman ya, teknologi baik di aplikasi media sosial ataupun aplikasi lain yang bisa kita jumpai di dalam internet ini ya, kemajuan zaman ini. Nah, itu saja sudah cukup menyasar banyak orang. Bagaimana remaja-remaja itu kan kita tahu bagaimana Gen Z itu usia-usia yang sangat ini sekali ya, sangat engage sekali ya, sangat terlibat sekali dengan penggunaan media sosial. Jadi itu juga salah satu faktor penyebab kenapa banyak terjadi perdagangan anak khususnya ya Kak ya. Inilah yang beberapa hal ini memang harus kita pilah, kita awasi lebih jauh ya Kak terhadap faktor-faktor penyebab ini. Jadi orang tua misalnya selama ini longgar dalam pengawasan terhadap anak khususnya remaja ya, itu mulai bisa diawasi secara ketat. Mungkin juga bisa ditanyakan, orang tua bisa menjadi sparring partner ya. Kalau bisa menjalani fungsi orang tua yang seperti itu lebih baik tentu saja. Menjadi teman bagi anak, teman bertukar pikiran, itu salah satu cukup baik, cukup efektif itu. Dan pentingnya menjaga lingkungan pertemanan, circle-nya anak-anak generasi zilenial dan milenial tadi ya, di dunia nyata ya Bung Boy ya. Ya. Jadi di medsos juga cukup parah juga ya pengaruhnya, cukup besar juga ya Bung Boy pengaruhnya. Iya. Bagaimana dengan lingkungan secara realita di pertemanan anak-anak? Iya, itu punya faktor yang cukup tinggi. Ya tentu saja lingkungan sangat berpengaruh Kak, tentu saja ya, betul sekali. Lingkungan juga faktor yang tidak bisa diabaikan. Jadi tadi itu kalau media sosial memang lingkungannya memang kan begitu luas ya kayak kita tahu sendiri kalau media sosial itu beragam manusia, beragam orang ada di sana, termasuk juga teman sebaya yang entah dari mana kan justru berkenalan dari aplikasi itulah, dari media sosial itu. Nah, ini yang perlu kita sikapi. Tadi yang paling baik tentu saja adalah lingkungan terdekat kita, lingkungan tetangga kita, tetangga di sekitar tempat tinggal, begitu juga lingkungan sekolah di mana kita bersekolah, si anak bersekolah, itu menjadi faktor-faktor yang cukup dominan kalau dalam hal tumbuh kembang anak ya, mengawasi perkembangannya ya. Jadi itu memang harus sekali lagi harus menjadi perhatian bersama ya kayak dari misalnya di sekolah, dari guru, itu harus orang tua juga itu harus berkolaborasi ketika anak sudah menginjak usia remaja. Saya kira itu perlu menjadi perhatian bersama antara orang tua dan guru juga itu. Iya, ini bahaya banget ya Bung Boy. Apalagi ada kasus ya Bung Boy, mungkin ada kasus yang baru terjadi beberapa waktu lalu ya di Bandar Lampung ya Bung Boy. Iya, Polsek di Bandar Lampung itu khususnya di Polsek Teluk Betung Selatan ya kayak itu. Seperti apa kronologinya Bung Boy? Iya, seperti halnya dalam tajuk ya. Jadi itu seorang anak di bawah umur ya, itu dipekerjakan sebagai pekerja seks komersial oleh laki-laki bersama teman wanitanya ya. Jadi memang dua orang ini, katakanlah dua pasangan ini, dua pasangan pelaku ini, sepasang pelaku ini memang sudah biasa menjalani ininya ya. Kegiatan semacam ini ya. Nah, kenapa si anak ini dalam hal ini yang menjadi korban itu begitu mudah ini? Lagi-lagi tadi faktor ekonomi menjadi Dorongan ya. Iya, menjadi penyebab kenapa anak rela dikorbankan seperti itu ya, diperdagangkan seperti itu. Jadi ya memang ini yang harus kita sikapi ya kayak agar jangan sampai atas alasan ekonomi itu anak itu jatuh gitu ya,
anak itu menjadi tidak memiliki masa depan. Anak itu masa depannya suram. Ini harus ada tindakan dari, kalau misalnya si anak masih sekolah, dari pihak guru sekolah. Kalau anak masih memiliki orang tua, dari orang tua harus ada tindakan yang nyata ini. Kalau sudah karena faktor ekonomi, kenapa si anak harus memperdagangkan dirinya, dia terbujuk, rayu, barangkali dia sebenarnya tidak mau, tapi karena lagi-lagi ada bujuk rayu dari si pelaku. Ini juga makanya harus kuat juga ya, bagaimana orang tua, sekali lagi ya, bagaimana mendidik anak, membimbing anak, jangan lupakan juga ajaran agama itu juga cukup berperan itu, Kak. Oke, Bung Boy. Cukup menjadi perhatian yang sangat ketat juga ya, baik itu dari pemerintah maupun kepolisian atau aparat penegak hukum ya, terkait dengan tindak pidana perdagangan orang ini sangat berbahaya. Ya, terima kasih Bung Boy ulasan tajuk hari ini. Pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi ulasan kita bersama dengan redaktur Lampung Pos, Bung Wandi Barboy Silaban, terkait dengan tajuk yang mengangkat jaga anak dari aksi tindak pidana perdagangan orang. Kita akan kembali lagi setelah pariwara berikut ini. Terima kasih pemirsa Metro TV Lampung, Anda masih bersama kami di Bedah Tajuk Lampung Pos. Kali ini kita akan membahas berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Yang pertama di lampos.co. Berita pertama, Kadis Perkim Metro ditangkap terkait kasus penipuan. Berita kedua, sepanjang Januari 2024 ada 65 kasus DBD di Lampung Utara. Berita ketiga, 774 hektar sawah di Mesuji Puso akibat banjir. Berita selanjutnya, oknum hakim tinggi diduga lakukan pelecehan seksual kepada mantan sopir pribadi. Dan berita selanjutnya, 2 oknum polisi curi mobil dituntut ringan. Ya Bung Boy, kita bahas terkait dengan DBD ini ya. Ini jadi HL kita kemarin ya, edisi kemarin ya Bung Boy ya. Nah ini seperti apa Bung Boy langkah mitigasi dan pencegahannya? Iya, itu data kalau yang kita sorot itu di lampos.co itu dari Lampung Utara ya, kayak ada 65 kasus itu di Lampung Utara ya. Jadi memang itu yang baru terdata oleh Dinas Kesehatan Lampung Utara ya, Kak. Jadi ya sampai sejauh ini sih ya kita tahu kondisi saat ini sudah mulai memasuki musim hujan ya, Kak ya. Jadi memang ini hal yang perlu kita mitigasi dengan baik gitu ya. Kondisi peralihan setelah sebelumnya kemarau panjang, kini mulai memasuki musim penghujan. Kadang sehari hujan, kadang tidak hujan, seperti itu ya kondisinya. Jadi memang itu hal yang perlu dimitigasi dengan baik. Ya kalau dari Lampung Utara sendiri, mereka sudah melaksanakan gerakan 3M ya kayak yang menguras. Itu mereka lakukan tiap warga ya, arahan imbauan dari dinas sudah baik ya untuk melakukan menutup dan itu gerakan-gerakan lainnya ya kayak termasuk juga fogging itu semua dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Utara melalui Dinas Kesehatan yang ada kayak. Jadi saya kira begitu pula di daerah-daerah lain, saya kira juga antisipasi terhadap DBD ini tidak main-main gitu ya. DBD itu kan kalau dibiarkan dia akan semakin berbahaya, bahkan bisa menimbulkan korban jiwa juga ya Kak, kalau dibiarkan berlarut-larut gitu ya, suatu kondisi daerah yang seperti itu. Jadi memang saya kira beberapa daerah sudah cukup sudah cukup antisipatif terhadap penanganan DBD. Baik, oke Bung Boy. Ya kita lanjut lagi Bung Boy di berita lampos.co. Ya pemirsa di lampungpos.id. Di lampungpos.id ada beberapa berita yakni terkait pengawasan BPKP terkait dengan pembangunan sumber daya manusia, ketahanan pangan dan pembangunan ekonomi. Kemudian ada berita selanjutnya masih di DBD untuk meningkatkan program imunisasi nasional. Dan di berita selanjutnya ada terkait dengan kasus kekerasan anak. Kemudian ada berita terkait bandara tingkatkan geliat wisata. Ya Bung Boy, kita mungkin bisa masuk ke
berita pertama ya, Bung Boy ya. Headline Lampung Pos hari ini yaitu terkait dengan pengawasan BPKP untuk beberapa sektor. Ya seperti apa ini, Bung Boy, gambaran dari berita kita? Iya, jadi kan konteksnya berita ini adalah adanya pelantikan dari Kepala BPKP yang baru ya Kak ya. Kepala BPKP telah berganti dan diharapkan Ibu ini ya, Ibu Nana Buru Nasution ya. Jadi diharapkan Kepala BPKP yang baru ini akan mampu mengawasi ya kayak sektor-sektor pembangunan yang ada di Lampung, bagaimana pembangunan berjalan dengan baik dan benar berjalan sesuai regulasi ya, sesuai hukum yang ada. Jadi ini kita harapkan jadi sampai sejauh ini memang dari sejumlah proyek yang ada BPKP menyoroti masih ada sejumlah proyek strategis nasional seperti Bendungan Marga 3 yang bermasalah, dan ini akan terus diawasi oleh BPKP, Pak. Oke, ya semoga kepemimpinan yang baru ini bisa meningkatkan pengawasan, Bung ya, karena pembangunan di Lampung ini cukup signifikan juga ya, Bung ya, banyak sekali proyek-proyek baik lokal maupun dari pusat. Ya kita akan lanjut lagi, Bung Boy, di sai100fm.id. Di berita pertama, kecewa Ivan Gunawan pamit tinggalkan Indonesia, dan berita selanjutnya, The Jangs luncurkan lagu reggae All Night Long. Nah ini menarik nih, kita ke musik aja nih Bung Boy ya. Iya. Kayaknya Bung Boy cocok nih sama genrenya reggae nih. Iya, genre reggae itu terkesan membebaskan nggak? Ya kan gitu. Kan apalagi kan gaya-gaya apa tarian-tariannya yang slow-slow seperti itu ya, yang asik. Ada salam khas yang uye, salam khas semacam itu kan juga menarik gitu ya. Jadi anak-anak reggae. Jadi ini juga salah satu grup musik The Jeng ini ya. Ini memang sampai lagu All Night Long itu terinspirasi dari banyaknya orang muda yang tertarik dengan lagu reggae, tapi harus dibatasi oleh waktu. Misalnya ada anak-anak muda yang pecinta reggae itu bertanya, "Bang, jam berapa Bang lagu reggae-nya mulai?" Nah, itu kenapa? Tapi ternyata ada aturan mainnya bahwa lagu reggae akan dimulai pukul 11 malam ke atas, 12 malam ke atas, seperti itu. Jadi itu kenapa lagu band The Jeng ini meluncurkan album All Night Long. Jadi harapannya mereka sebagai musisi, harapannya reggae itu jangan dibatasi waktu lah, bebas lah kalau mau nyanyi lagu reggae. Ya, seperti Bung Boy sebutkan tadi ya, kebebasan ya, simbol kebebasan. Ya. Karena kita tahu sendiri bagaimana Bob Marley ya, perintis reggae itu kan sudah menyerukan apa yang menjadi hasrat dari Bob Marley. Musik itu adalah kebebasan ya, kebebasan, khususnya dia dalam hal ini Bob Marley juga tentu saja memperkenalkan negerinya, Jamaika. Jadi memang ya saya kira benar-benar asik lah Kak menikmati reggae. Iya. Kalau kita menikmati reggae. Kayaknya lagunya juga lintas ini ya, generasi juga ya Bung Boy ya, semua usia ya. Ya. Luar biasa ini Bung Boy. Kapan nih tampil? Ngejam. Baik pemirsa Metro TV Lampung, itulah tadi pembahasan kita terkait tajuk Lampung Pos di edisi hari ini. Juga kita bahas terkait berita-berita yang trending di multi platform Lampung Pos Group. Tetap update informasi Anda di platform Lampung Pos Group, di lampos.co, lampungpos.id, dan saya radio100fm.id. Saya STJ Bintang dan kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa.